tiada Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Yes, amin. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hidup, oh Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hidupku. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Allah yang dahsyat, luar biasa, ajaib. Allah yang berdaulat menjawab doa. Tuhan, kami bergairah Tuhan, karena air mata kami Kau perhitungkan ketika kami berdoa untuk sesuatu, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk gereja, berdoa untuk bangsa-bangsa. Oh Tuhan, dengan caramu yang ajaib Engkau menjawab doa-doa kami. Kami bersorak-sorai kemenangan Tuhan, seperti orang pada waktu panen, seperti orang membagi-bagi jaran. Kami melihat Engkau mulai menjawab doa-doa kami. Satu saat kami akan melihat tsunami besar-besaran terjadi. Domba Kedah dan Nebayo datang kepadamu. Bukankah air mata kami 40 hari ini Tuhan? Untuk perkara itu kami melihat ada kuasa-Mu yang bekerja, menarik setiap mereka datang kepadamu. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi Roh-Mu sendiri yang menarik. Setiap orang haus lapar akan Engkau. Malase. Itu yang membuat kami bergairah Tuhan. Itu yang membuat kami terus melekat kepadamu. Karena kami tahu, kami mengerti sekali ada kuasa di dalam doa, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Komolo sokro manase. Kami merasakan ada intensitas kuasa roh yang semakin kuat. Pekerjaan roh dan firman Tuhan yang semakin kuat. Kami berglori Tuhan. Tidak ada yang lebih indah kecuali kami melihat orang-orang berubah semakin seperti Kristus. Berubah semakin cinta Tuhan. Bukan cinta dunia, itulah kerinduan kami Tuhan. Kami betul-betul semakin melihat bagaimana Kau mengubahkan hati yang keras, tembok yang besar, pintu gerbang yang berabad-abad. Kau sanggup mengangkat karena Raja kemuliaan itu datang. Oh Tuhan, mari Tuhan, beri kesempatan kepada kami terus untuk melihat dengan mata kami, mendengar dengan telinga kami, dengan hati kami, pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang ajaib, yang luar biasa. Apa yang Kau sudah tetapkan di alam roh itu terwujud di alam lahiriah. Kami boleh terheran-heran karena pekerjaan-Mu dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pekerjaan Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman. Kami berdoa roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar dan akurat. Curahkan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami berdoa, kami mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Bukan hati yang dipenuhi dengan tanah yang berbatu-batu di pinggir jalan, penuh dengan semak berduri. Tapi kami mau berikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih kerajaan Allah itu terus ditanam dan bertumbuh lebat, berbuah. Sehingga dimanapun kami berada, kami betul-betul menjadi orang-orang yang berbeda Tuhan. Karena kami boleh selaras dengan firman Tuhan. Pola pikir, dasar keyakinan, sikap hati kami boleh diubahkan selaras dengan firman Tuhan. Kami berdoa
berdoa roh-Mu bekerja baik yang online maupun yang offline. Bahkan kami berdoa tanda-tanda dan mujizat-Mu menyertai. Bagi saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Dihancurkan setiap roh sakit penyakit. Kami berdoa supaya sungguh Tuhan kuasa mujizat-Mu dirasakan. Kami boleh bersekutu bukan hanya dengan firman-Mu, tapi kami bersekutu dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami mengalami kuasa yang mengubahkan. Di mana ada firman-Mu, di mana Engkau hadir, di situ ada kemerdekaan dan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah selama firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan nama Engkau dimuliakan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga apa yang Kau sampaikan kepadanya disampaikan kepada jemaatnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Dahsyat luar biasa, amin. Amin ya. Saudara sadar atau tidak sadar, saya percaya bahwa saya merasakan ada satu confirm yang luar biasa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Terus kita akan alami, lihat apa yang di depan kita terjadi karena kita sudah pernah berdoa, saudaraku. Ya, Tuhan berperkara. Saya yakin kan Tuhan akan hiburkan kita. Karena air mata kita akan diganti dengan sorak-sorai kemenangan. Kita akan mengalami ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion kita seperti mimpi. Yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Ya, saya merasakan ada intensitas roh bekerja semakin kuat, saudara. Ya, mungkin kita nggak lihat ada awan kemuliaan dan segala macam di tengah-tengah gereja. Tapi percaya di alam roh terjadi banyak perubahan. Amin. Ya, kita akan melihat ada banyak hal-hal yang ajaib, luar biasa, dahsyat. Heran-heran saudaraku mengalaminya karena Tuhan yang menjawab doa kita, Tuhan yang setia. Amin. Baik saudaraku, kita tidak sadar kita sudah sampai ke penghujung bulan ini, bulan April ya. Dan kita sebulan kita belajar tentang Pondok Daud, tentang doa, tentang pujian, tentang penyembahan. Dan hari ini saudara, kita akan belajar bahwa di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan itu ada kuasa. Amin, ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar saudara, hari demi hari yang kita lakukan, kehidupan sehari-hari kita, itu kita dalam kondisi di dalam peperangan. Ya, saudara sadar atau tidak sadar, saudara sedang berperang, ya. Ya, melawan siapa? Melawan musuh. Musuh siapa? Tipu muslihat si jahat. Amin. Bedanya dengan orang-orang lain, saudara, kita berperang bukan untuk kita berperang bukan untuk meraih kemenangan, ya. Karena apa? Karena kemenangan sudah diberikan buat kita. Jadi kita berperang setiap hari, saudara. Memang secara sadar kita berperang, tapi peperangan kita bukan untuk meraih kemenangan. Karena apa? Karena kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Sejak kapan? Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, kemenangannya mutlak, saudara. Ya, Tuhan katakan bahwa iblis menjadi tontonan, dia dilucuti. Jadi saudara tidak perlu lagi berperang untuk mendapatkan kemenangan. Amin. Karena kemenangan itu sudah diberikan cuma-cuma buat saudara dan saya, gratis oleh karena kematian dan kebangkitan dia. Kemenangan dalam hal apa, Mbak? Kemenangan dalam hal segala hal. Amin. Jadi saudara ngerti bahwa peperangan yang kita hadapi hari demi hari itu bukan peperangan untuk mendapatkan kemenangan. Beda dengan agama-agama lain. Mereka berperang, mereka masih ingin mendapatkan kemenangan. Mereka belum menang. Saudara dan saya sudah menang. Amin. Terus ngapain Mbak kita perang? Saudara berperang untuk mempertahankan kemenangan. Amin. Kenapa? Karena hari demi hari musuhmu ingin mencuri, ingin membunuh, ingin membinasakan kemenangan itu. Dengan apa? Dengan tipu daya muslihat. Amin. Saudara sadar ya. Jadi kalau saya berperang hari demi hari bukan untuk saya meraih kemenangan.
Tetapi saya mempertahankan kemenangan. Berarti saya bisa kalah? Bisa. Kalau engkau tidak bisa mempertahankan kemenangan. Kalau engkau berhasil ditipu. Kau berhasil ditipu daya. Didustai oleh si iblis, kau akan kalah. Betul nggak? Ya, makanya kita harus benar-benar sadar bahwa kita perlu senjata. Saudara, namanya perang harus ada senjata, betul nggak? Ya, kalau saudara tahu bahwa saudara sadar, saudara hidup di dalam peperangan, saudara nggak punya senjata, konyol saudara, betul nggak? Bodoh sekali orang seperti itu. Jelas akan kalah, betul nggak? Jelas akan jadi bulan-bulanan untuk si musuh. Kalau kita sadar bahwa kita sedang perang saudara dan mempertahankan kemenangan, kita harus memakai senjata. Amin. Ada banyak anak Tuhan ngerti dia perang, tapi dia nggak pakai senjata. Wajar. Kemenangan yang diberikan oleh Tuhan akhirnya direbut dan menjadi kalah. Wajar jatuh bangun. Wajar mengalami hal-hal yang tidak pernah sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan. Betul nggak? Kenapa? Jelas-jelas dia berperang tapi dia nggak pakai senjata. Bodoh itu. Ya. Nah hari ini saudaraku, saya ingin bagikan dan Tuhan ingin wahyukan dalam hidup saudara. Kita buka, tadi sudah disampaikan sama BL ya. Mazmur 149 ayat yang ke-6 sampai 9. Mazmur 149 ayat 6 dan sampai ayat yang ke-9. Baik, ayat yang ke-6 dulu ya, ini ya. Biarlah pujian, pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Lanjut. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Lanjut. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Sampai di situ saja. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-6, balik lagi ke ayat yang ke-6. Kita punya senjata yang kadang-kadang saudaraku ini seringkali dilupakan dan tidak menjadi gaya hidup kita. Dikatakan biarlah pujian dan pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Saudaraku, ayat 6 ini menentukan ayat 7 dan 8. Kalau pujian pengagungan tidak ada dalam kerongkongan kita dan pedang bermata dua tidak ada dalam tangan kita, kita tidak akan pernah bisa melakukan pembalasan kepada musuh. Ngerti enggak? Jadi artinya saudaraku ayat 6 ini sangat penting menentukan kekalahan dan kemenangan kita. Ini adalah salah satu senjata. Amin. Saya tadi bilang kalau engkau perang saudara, engkau gak pakai senjata, bodoh engkau. Pasti kalah. Nah kadang anak Tuhan gak ngerti saudara. Ya memang ada banyak perlengkapan senjata, kita nggak bahas. Tapi salah satu senjata dikatakan adalah harus ada pujian pengagungan Allah dalam kerongkongan mereka. Artinya saudara ketika kau puji dia, sembah dia, saudaraku di dalam kerongkongan itu nggak umik-umik, nggak nyanyi di dalam hati, betul nggak? Itu pasti keluar, betul nggak? Tadi lagunya apa? Ku sembah engkau. Itu keluar dari kerongkongan, betul gak? Amin. Tapi saudara lihat, saya seringkali dengar anak Tuhan, satu hari tidak ada yang keluar dari kerongkongannya, pujian penyembah. Ya, bagaimana kita mengalami kemenangan? Ya, saya sering merasakan, saudaraku saya rindu, ini keras memang. Satu hari ini apa? Kok gunakan apa? Kerongkongan kita. Ya, kita lebih sering memuji hal-hal yang lain. Kita mungkin lebih banyak memakai kerongkongan kita karena kita nggak sadar. Ketika kita
puji, kita sembah Tuhan, itu adalah senjata untuk membalas, untuk menghancurkan setiap musuh. Saudara, jadi pujian, penyembahan itu bukan hanya sekedar lip service. Ya, bukan hanya sekedar di mulut. Ada banyak, oh kamu hari ini saya gak dengar tuh kamu puji sembah. Udah, saya di kamar mandi tadi saya puji sembah. Saya sambil mandi saya muji, haleluya, itu bukan senjata. Betul gak saudara? Saya gak dengar satu hari ini kau puji Tuhan 5 menit kayak 10 menit. Aku kan sudah puji Tuhan di dalam hati. Saudara gak ngerti bahwa itu harus ada di kerongkong. Artinya kita harus keluarkan pengagungan Allah. Saya hari ini mau bagikan saudara. Inilah senjata Tuhan. Kalau enggak kau perang enggak pakai senjata. Paling gampang saudara. Kau puji sembah dia. Betul enggak? Kau bisa pagi hari. Kadang malu. Saya enggak pernah malu saudara. Mau di hotel, mau di apa. Saya terus akan berdoa. Saya terus akan puji. Saya akan sembah dia. Ya, sekalipun mungkin saya kalau sekamar dengan orang muslim. Saya harus tata nada, saya harus setengah suara. Tapi apapun terus keluar dari kerongkongan saya. Kenapa? Karena itu senjata. Amin. Kita harus cek. Apakah kerongkongan kita lebih banyak hal-hal yang lain kita keluarkan dari kerongkongan kita daripada puji sembah dia. Tuhan katakan bahwa ketika engkau puji sembah, dikatakan kok mengalami kuasa. Beberapa kali saudaraku kita lihat bangsa Israel, saudara, itu menang gara-gara tabut Allah. Ya, bangsa Filistin semua udah tahu. Kalau bangsa Israel perang dia bawa tabut Allah, pasti mereka kalah. Jadi bangsa-bangsa Israel itu, bangsa-bangsa Filistin, bangsa-bangsa Moab, Amon, kalau lihat bangsa Israel bawa tabut Allah, dia sudah mikir, oh pasti kalah. Kenapa? Karena Allah Israel berperang bagi mereka. Saudara, bayangkan, imajinasikan kalau engkau mulai puji sembah dia, kerongkonganmu keluar dengan keras, saudaraku. Kau puji sembah dia dengan sungguh-sungguh, kau agungkan dia. Saya percaya kau sedang bawa tabut Allah dan musuh-musuhmu akan percaya, aku pasti kalah. Betul nggak saudara? Saya rindu saudara sadar. Pujian penyembahan tidak bisa dianggap sepele. Ada kuasa. Kau puji sembah, ada hadirat Tuhan nyata. Amin. Realita hadirat Tuhan nyata. Amin. Ya, ini senjata. Dan dikatakan dan pedang. Jadi saudaraku ini nggak bisa dipisahkan. Ketika kita memuji pasti ada pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu sama dengan firman, saudara. Saya percaya ketika engkau mengagungkan Allah, engkau terhubung dengan dimensi sifat-sifat Allah. Betul nggak? Apa itu mbak sifat Allah? Dia Allah setia, dia Allah yang baik, betul nggak? Dia Allah yang penyabar, penyayang, murah hati. Dia bukan pendakwa, tapi suka mengampuni. Dia tidak senang menghakimi, tapi suka mengampuni. Amin. Dia berdaulat menjawab doa. Dia alfa, omega dan hidup. Saya sampai hafal saudara. Sifat-sifat Allah. Kenapa? Kalau kau agungkan dia, kau terhubung dengan dimensi sifat Allah. Gak mungkin kau agungkan Allah, kau berkata, Tuhan engkau jahat. Gak mungkin. Betul gak saudara? Gak mungkin kau agungkan Allah, kau berkata, Tuhan engkau curang. Gak mungkin. Kenapa kerongkongan kita harus mengagungkan dia? Karena ketika kita mengagungkan Allah, kita terhubung dengan dimensi sifat-sifat Allah. Dan dimensi sifat Allah itulah firman. Amin. Saya sampai hafal, saudara. Saya bilang, Tuhan engkau baik. Karena engkau gembala yang baik, tak kekurangan aku. Mungkin saya belum berdoa tentang apapun, tapi agungkan dia. Tuhan, engkau suka mengampuni. Aku berdosa, kau ampuni. Engkau tidak pernah menghakimi. Engkau alfa, omega dan hidup. Engkau berdaulat menjawab doa. Engkau Allah setia, engkau yang berperang dan aku diberi kemenangan. Saudara, ketika kau agungkan dia dan pedang bermata dua di tangan. Amin.
tanpa kau sadari, kau terhubung dengan dimensi sifat Allah dan dimensi firman. Amin. Maka dengan senjata itu, saudara, kau sanggup menghancurkan musuh. Mbak, saya nggak hafal lagu-lagu rohani. Saya kan baru bertobat. Tuhan nggak bilang di situ mengagungkan harus pakai lagu-lagu rohani, betul nggak? Tapi biarlah pengagunganmu keluar dari kerongkongan. Kau bisa bermazmur, kau bisa sebut Tuhan, kau Allah yang baik. Tapi itu harus keluar. Nah saudara mungkin itu nggak jadi gaya hidup saudara, karena saudara tidak diwahyukan bahwa itu senjata. Jika kau merasa bahwa wajar aja, muji menyembah Tuhan hanya sampai di mulutmu. Tapi kalau kau mengerti itu senjata, kau akan tidak main-main, saudara. Kau akan sediakan hidupmu dan kau akan puji, agungkan dia. Dan otomatis kau membawa pedang bermata dua. Amin. Yes. Maka itu saudaraku saya rindu sekali. Kau bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kadang bapak-bapak gengsi lah memuji menyembah Tuhan di rumah ya. Tapi ketika kau puji sembah dia, beda saudaraku. Realita hadirat Tuhan akan nyata. Kau akan mengalami kuasa pujian dan penyembahan. Saudara, ada satu contoh yang luar biasa yang itu sering kali dibagikan ya. Tapi saya rindu hari ini juga dibagikan tentang Yosafat. Dan biarlah Tuhan berbicara lebih jelas, diwahyukan dalam hidup saudara. Kita lihat 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 24 memang panjang tapi saya akan ambil ayat-ayat tertentu. Saya baca cepat ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan bangsa Israel ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Lanjut. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Heseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga. Yosafat, apa katanya? Menjadi takut. Dari situ dulu ya. Saudara, hal yang wajar, saudara ya. Walaupun tidak normal ya. Yosafat takut. Kenapa? Karena Bani Amon bersama-sama Bani Moab. 2 kekuatan yang besar. Saudara, menyerang bangsa Israel. Dalam keadaan yang mendadak. Tiba-tiba dia mendengar Bani Moab dan Bani Amon akan menyerang bangsa Israel dengan pasukan yang sedemikian besar. Saudara, Yosafat menjadi takut. Saudaraku, seringkali kita alami seperti itu, betul nggak? Kita menjadi takut karena tiba-tiba kita mendengar ada banyak hal yang di luar prediksi kita, di luar pikiran kita terjadi. Tiba-tiba misalnya, saya ingat sekali saya punya anak rohani, saudaraku, dia baru melahirkan dulu ini, dia sudah meninggal, saudaraku. Dia anak rohani saya baru melahirkan, tiba-tiba dia karena gak tahu dia menyusunya kurang apa gitu, datang ke saya. Pertama habis dari rumah dokter dia datang ke saya, dia bilang, Mbak, ada apa? Aku stadium 4. Hah? Stadium 4? Stadium 4? Saudara, itu seperti badai halilintar, saudara. Stadium 4, saya sampai mikir begitu. Dia bilang, aku gak percaya Mbak. Dia biasa-biasa, saudaraku. Payudaranya semakin ini. Stadium 4, aku kaget, aku takut. Saudara, kita gak bisa prediksi apa yang terjadi. Betul gak, saudara? Yosafat juga mengalami seperti itu, saudara. Dia mengalami tiba-tiba ada suatu berita yang besar yang Bani Amon dan Bani Moab kekuatan yang besar menyerang dia. Tapi kita mau lihat Yosafat apa yang dilakukan.
Kita lihat apa? Dikatakan Yosafat menjadi takut, kita baca sama. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah inilah yang saya rindu saudara adopsi menjadi dasar keyakinan. Amin. Nilai-nilai dan gaya hidup saudara. Ketika saudara mengalami persoalan yang besar. Tiba-tiba ada badai. Tiba-tiba ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akal saudara. Prediksi saudara. Saudara menjadi takut. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Tapi cepat ambil keputusan. Saudara, decisionmu, keputusanmu menentukan kemenangan atau kekalahanmu. Amin. Sesuatu bisa terjadi, badai bisa terjadi saudaraku. Tapi yang penting ambil keputusan. Untuk apa? Untuk apa saudara? Mencari Tuhan. Saya rindu ini menjadi gaya hidup saudara. Amin. Mungkin saudaraku akal kita belum connect. Benar nih, yang benar. Saya ngalami begini, yang benar. Oh, yang benar. Tapi cepat. Apa lakukan? Ambil keputusan. Cari Tuhan. Terus lanjutkan saudaraku. Ayat yang keempat berkata. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat maklumkan ke seluruh bangsa untuk mencari Tuhan. Lanjut. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan. Saudara, pada waktu Yosafat mencari Tuhan, apa yang dibicarakan kepada Tuhan? Saudara, dia nggak bicarakan apa sesuatu yang gelap yang dihadapi Bani Moab dan Bani, tapi dia cerita tentang deklarasi Tuhan, deklarasi tentang kebaikan Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan? Oh saudaraku, kadang kita cari Tuhan, tapi kita mengatakan setiap badai kepada dia. Betul nggak? Tapi kebalikan yang harus kita lakukan. Pengagungan Allah harus ada dalam kerongkongan kita. Amin. Dia tidak berkata ini Bani Amon, Bani Amon. Enggak. Tapi bukankah Tuhan Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang dapat bertahan melawan Engkau. Amin. Kenapa kita seringkali terpuruk? Karena kita tidak melatih kerongkongan kita. Mengagungkan Allah di setiap musim hidup kita. Betul? Kalau ada berkat sih oke lah mengagungkan Allah. Kita lihat contoh Yosafat saudara. Dia datang mengambil keputusan cari Tuhan. Dan bukan dia katakan Tuhan itu Bani Amon, Bani Moab datang aku takut loh Tuhan. Tapi dia agungkan Tuhan. Dia bilang bahwa kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Yosafat terhubung dengan dimensi sifat-sifat ilahi. Amin. Lanjut. Ya, ini deklarasi Yosafat terus ya. Bukankah engkaulah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel. Dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu. Untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Terus, sekarang, nah baru saudara ya, lihatlah, Bani Moab dan Amon dari penggunungan Seir. Ketika Israel datang dan engkau melarang mereka. Oleh sebab itu mereka menjauhnya dan tidak memusnahkannya. Lanjut.
lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ini yang kita mau ambil, saudara. Ketika Yosafat mengambil keputusan, dia takut. Saya rindu dibagikan kadang-kadang di saat seperti ini, saudaraku, kita sulit sekali untuk mengagungkan Allah. Makanya firman di 2 Petrus katakan jadilah tenang. Hari terakhir, ini hari-hari terakhir, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Nah seringkali padahal kita lupa bahwa pengagungan Allah adalah senjata. Men. Dan Yosafat kita lihat ada contoh yang dahsyat. Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Dan yang dia lakukan, dia deklarasi, dia agungkan Allah. Dia terhubung dengan sifat dan dimensi Allah. Dimensi sifat Allah. Yang terjadi ayat 12. Ayat yang terakhir ya. Ya Allah, kami tidak Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar-laskar besar itu yang datang menyerang kami. Yosafat bilang, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara, seringkali kita seperti itu ya. Dalam titik nadir keputusasaan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Terlalu banyak problem, terlalu banyak masalah, terlalu banyak kesesakan, terlalu banyak tekanan. Tapi sekali lagi decision, keputusan Yosafat. Tetapi kita baca sama-sama, mata kami tertuju kepadamu. Apa itu artinya, saudara? Dia enggak pernah mau matanya tertuju kepada Bani Moab dan Bani Ammon. Dia nggak mau matanya tertuju kepada masalah dan tekanan, betul nggak? Sekalipun aku nggak ngerti apa yang aku lakukan, tapi aku disiplin hidupku. Aku yakinkan hatiku, mataku selalu tertuju kepadamu. Aku nggak mau dipenuhi yang lain, aku mau agungkan Engkau. Amin. Saudara, ini clue-clue, nilai-nilai yang hari demi hari itu kita bisa pakai, saudara. Ya, mataku tertuju kepadamu. Saudara, pada waktu saudara kena COVID satu gereja, ada banyak suara saudaraku di luar. Saudara ya, sama seperti Yosafat, saya bilang, aku gak ngerti Tuhan apa yang harus aku lakukan. Saya gak bisa jamin ada komorbid di sana, ada ini. Dan mereka tinggal di satu tempat. Kemungkinan secara medis itu bisa terjadi. Tapi aku mau mataku tertuju kepadamu. Amin. Lanjut saudara. Ayat yang ke-15. Ya. Kita langsung saja. Ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Saya yakin kalau pengagungan Allah dan kita deklarasi, kita terhubung dengan dimensi sifat Allah. Kemudian kita terus tertuju kepadanya. Saya yakin Allah berbicara. Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan kepadamu. Karena inilah yang menjadi titik saudara. Ketika Allah berbicara, that's it, selesai sudah. Betul nggak? Karena firman itulah yang mengerjakan dengan berhasil. Amin. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Tapi ketika firman itu kita terima. Ketika dia berbicara, udah pasti selesai. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Dan biasanya saudaraku, kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah berfirman, dia pasti kasih hikmat. Ya, jalan-jalan. Mesti bagaimana kita menyelesaikan masalah. Ayat selanjutnya saudaraku, ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Terus kemudian ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertumpur. Hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu.
Saudara, bicara tinggal berdiri di tempatmu. Ya Tuhan bilang, oh gini caranya, kamu lihat tuh mereka akan datang dan segala macam. Tapi kau nggak usah bertempur, kau berdiri saja di tempatmu. Ini ada hal-hal profetis saudaraku. Kenapa kita harus berdiri di tempat? Karena kita tahu kita punya posisi saudaraku dan terus punya iman, percaya dan mengagungkan Dia. Ini berdiri. Seringkali kita nggak mau berdiri di tempat, ikutan, betul nggak? Ikutan berperang dengan kekuatan kita, ya kan? Wah, kayaknya Tuhan nggak pas deh. Saya harusnya begini, saya harusnya begini. Tuhan katakan, kau berdiri di tempatmu, di posisimu, dengan dasar keyakinan, dengan imanmu, dan agungkan aku. Itu saja kerjamu. Kalau engkau punya badai yang besar, kau ambil posisi seperti itu. Amin. Amin, saudara. Kita hanya berdiri. Dan kita agungkan Dia dengan posisi iman percaya, maka dikatakan, dan lihatlah. Ini peperangan belum terjadi, saudara. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Saudaraku, apa yang terjadi ayat yang ke-19, maaf ini rada lambat ya firmannya. Ayat 19, kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel. Dengan apa saudara? Jadi dia berperang tapi senjatanya adalah pujian dan penyembahan. Dan Allah yang berperang dan Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Berdiri di tempatmu. Ambil posisi. Dan terus puji Dia. Sembah Dia. Hanya dua kok yang dia puji. Allah baik. Bahwasanya kasih setianya kekal selamanya. Gak ada pujian yang panjang. Dia cuma bilang Allah baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selamanya. Allah berperang. Amin. Saudara, inilah senjata. Saya rindu ini menjadi gaya hidup kita. Ketika kau dengar berita-berita yang tidak enak dan segala macam. Jangan kau pakai kekuatanmu. Ambil keputusan. Berdiri di tempatmu. Agungkan Dia dengan kerongkonganmu. Itulah senjata yang ampuh. Tuhan akan berperang. Dan kau diberi kemenangan. Amin. Amin, saudara. Ayat 21 dikatakan, ya, ayat yang setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian apa saudara? Nyanyikanlah nyanyian. Kau baca di Mazmur saudaraku. Ada tulisannya. Adalah baik. Mengucap syukur di pagi hari. Saudara, saya diwayukan sekali ayat itu. Karena kalau kau pagi hari kau mengucap syukur. Kerongkonganmu memuji pengagungan Allah. Kau terhubung dengan dimensi sifat Allah. Setiap panah-panah yang diluncurkan kepadamu tidak akan pernah berhasil. Amin. Makanya Tuhan adalah baik. Pagi hari kau mengucapkan syukur kepada. Kenapa? Karena kita terhubung dengan dimensi sifat ilahi. Bangsa lain ketika tabut Allah diangkat. Bangsa lain sudah bilang pasti kalah saya. Kalau pagi hari kau ucapkan syukur. Pengagungan bahwasanya kasih setia Tuhan. Percaya musuh-musuhmu akan kocar kacir. Panah yang akan direncanakan untuk dilempaskan kepadamu. Tidak akan pernah berhasil. Maka itu saudaraku tidak ada yang lain. Kecuali pujian, penyembahan, dan doa menjadi gaya hidup kita. Karena itulah senjata. Satu kesaksian lagi saudaraku ketika Paulus, kita mungkin gak bisa buka ayatnya ya, sudah terlalu siang.
Paulus di penjara, saudara. Dia dipasung, tidak berdaya. Saudaraku, sama seperti Yosafat tidak berdaya. Mungkin Paulus juga sama dalam hatinya berkata, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Betul nggak? Tapi mataku tertuju kepadamu. Aku mengambil keputusan untuk mengagungkan engkau di dalam kerongkonganku. Dan dia memuji Tuhan. Mengucap syukur. Apa yang terjadi? Ada penjara, besi-besi semuanya terlepas, betul? Dan bukan hanya itu. Seluruh isi rumah, tangga kepala penjara diselamatkan. Amin. Jangan ngirit muji nyembah Tuhan, amin. Ya, kamu hitung satu hari ini saya sudah puji sembah Tuhan enggak? Ya, apakah saya sering ngomong banyak hal, tapi puji sembah Tuhannya belum? Saudara, engkau sedang perang, kau perlu senjata. Alangkah baiknya pagi hari kau agungkan dia. Kau mengucap syukur, peduli amat lah. Orang masih tidur, kau ucapkan syukur. Karena itulah senjata. Kau sebagai imam, bapak-bapak, kau bertanggung jawab untuk memakai senjata lebih banyak daripada siapapun. Karena kau harus menghancurkan setiap panah-panah di keluargamu. Betul? Jadi mulut kita, kerongkongan kita. Ini senjata, saudara. Amin. Agungkan dia. Jangan ngirit. Kenapa? Karena ketika itu terjadi dampaknya jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Ya. Kita lihat 2 Korintus 2, ini sangat mewahyu dalam hidup saya. 14 ayat yang ke-15, saudara, sebagai akhir penutup firman Tuhan. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 dan ke-15 saya akan bacakan. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Ya saudara. Percayalah saudara, kalau engkau percaya bahwa engkau pasti menang. Amin. Dia katakan tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Artinya bahwa sama seperti Yosafat tadi ya, matanya tertuju kepada Tuhan. Dalam Kristus, bukan dalam siapa-siapa. Yang dalam Kristus, apa dikatakan? Selalu. Jadi luar biasa ya. Kalau kita ikuti yang tadi gaya hidup, pola tadi, selalu tidak Senin saya kalah, Selasa saya menang. Tapi Tuhan katakan tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Wow, dahsyat luar biasa. Saya percaya badai sebesar apapun, Moab, Amon sebesar apapun. Kalau kau ikuti pola Tuhan tadi, kau akan terus dibawa Tuhan di dalam kemenangannya. Selalu. Amin. Ya. Yang luar biasanya ini. Dengan perantaraan kami siapa saudara? Kami yang sudah mengalami kemenangan. Betul nggak? Ngerti ya? Syukur kepada Allah karena di dalam Kristus dikatakan yang selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, siapa kami? Yang sudah mengalami kemenangan. Betul? Iya. Siapa iya? Tuhan Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, kau pikir bahwa kau bisa beritakan Injil. Kamu oke. Tapi Tuhan katakan kalau kau menang dalam setiap halmu, Tuhan akan menyebarkan bau harum. Yes. Bukan karena kita. Siapa yang menyebarkan bau harum? Iya. Dengan perantaraan kami. Kami siapa? Yang sudah mengalami kemenangan. Iya. Siapa iya? Tuhan akan menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Bagianmu apa?
ikuti dia, menang di dalam dia. Amin. Sama seperti Paulus, dia menang, jiwa-jiwa diselamatkan. Kenapa? Bukan kita yang menyebarkan bau harum, tetapi Ia dengan perantaraan kami. Kami siapa? Yang sudah menang. Tapi kalau engkau terus tidak menang, ya tidak berlaku firman ini. Betul? Iya, yang menyebarkan bau harum. Pengenalan akan dia di mana-mana, lewat kita. Amin. Lanjut. Sebab bagi Allah kami, siapa kami? Yang sudah mengalami kemenangan. Ikutin pola tadi. Amin. Adalah bau yang harum. Wah. Sudahkah kita menjadi bau yang harum? Ya? Dari Kristus. Di tengah-tengah mereka. Siapa mereka? Yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang diselamatkan. Dan di antara mereka yang binasa. Baik bau harum di antara anak-anak Tuhan. Maupun bau harum di antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya percaya saudara, kalau engkau bangun gaya hidup pujian, penyembahan, doa, gak perlu saudara dengan kekuatanmu. Ya, aku mau jadi berkat, gak perlu. Tapi Ia, amin, yang menyebarkan bau harum itu. Tentang apa? Pengenalan akan Dia. Dan kamu itu bau harum. Siapa? Yang terus mengalami kemenangan. Amin. Maka itu saudaraku, penting sekali kita hidup di dalam puasa, pujian, penyembahan, dan doa. Jangan dianggap enteng. Saya percaya jiwa-jiwa akan diselamatkan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Kenapa? Karena ketika kita datang ke suatu tempat, orang bilang baunya harum. Aku ingin mengenal Tuhan. Amin. Saya rindu banget saudara, saya lagi doakan teman seruangan saya. Dia mulai close dengan saya. Dia mulai bilang seperti ini. Bu, saya hampa. Saya udah lakukan ini, saya hampa. Saya pengen nangis. Saudara. Sampai suatu ketika saya bilang, saya bosan. Saya jenuh dengan hidup. Sampai keluarga saya bilang gini, kamu lakukan apa yang kau suka. Akhirnya saya belajar renang, Bu. Sampai dan sementara saya gak ngerti renang. Dia bilang, saya lihat ibu gak pernah hampa. Saya lagi tunggu saudara. Terus sampai dia satu pertanyaan. Bagaimana caranya? Terus saya doa. Tapi dia mulai terbuka dengan saya. Dia mulai ngomong, saya gak ngerti. Saya bilang, kamu kan bisa sembahyang. Saya sudah sembahyang, Bu. Saya masih tunggu-tunggu. Dia orangnya introvert, gak pernah mau ngomong sama ngomongnya sama sepatah dua kata. Tapi bersyukur dengan saya. Terus saya doa, Tuhan berikan bau harum itu. Supaya dia yang berikan bau harum, bukan saya. Betul gak? Tapi biarlah hidupku terus mengalami kemenangan. Dia bilang, Bu, saya bilang kan saya mau ke Singapura 5 hari, gini-gini. Bu, dadah. Happy ya Bu, sambil mau nangis. Saya ngerti sekali hatinya. Dia butuh. Sampai saya bilang Tuhan izinkan. Sampai dia yang berkata, nah ini Sarah saudara ya. Sampai dia mendesak dan berkata, Tuhan aku mau. Ada banyak orang saudara. Tapi kita gak bisa jawab. Bagian kita seperti Yosafat berdiri. Posisi punya kemenangan, amin. Ketika engkau menang terus, iya, dengan perantaraan kami yang telah menang, akan menyebarkan bau harum dan pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Sebab bagi Allah kamu dan saya yang sudah menang adalah bau harum di tengah-tengah anak Tuhan dan di tengah-tengah orang yang binasa. Amin. Baik, kita bangkit berdiri.